Film dibuka di tahun 2016 di Universitas Daren, Taiwan. Di sebuah rekaman, ada seorang mahasiswa bernama Kai yang sedang mengamati struktur gedung ini. Di dalam rekaman, ia menceritakan bahwa dulu arsitek dari gedung ini sempat berselisih keuangan dengan universitas ini. Sang arsitek mengubah Pakkawa dari gedung ini. Bagi yang belum tahu, Pakkawa itu adalah 8 simbol diagram atau simbol yang merupakan dasar sistem kosmogoni dan falsafat, sedangkan fungsinya menurut para Feng Shui, untuk melindungi diri dari hawa negatif yang mengancam. Lanjut Kei, menginterogasi semua mahasiswa, dan ada cerita di sebuah lift yang angker dan dipercaya, apabila ada orang yang masuk, ia tak pernah keluar lagi. Lalu Kei menghampiri temannya, yang sedang menggambar sebuah lentera. Di malam harinya, Kei menyalakan lentera dan ingin memulai ritual lift yang menjadi urban legend di gedung ini. กูกลัวมึงจะทำลายข้อห้ามของต้าเรินกวนถ้าเริ่มแล้ว记得不要让敌国 Ia masuk ke dalam lift dan mematikan lift dari kunci darurat. Setelah itu ia memasukkan kode-kode ke dalam tombol dan inilah yang terjadi. Ia sudah sampai, kemungkinan ia sudah berada di dimensi lain. Sempat ragu untuk keluar, tapi untuk mengetahui kebenaran mitos ini, ia melanjutkannya, lalu ini yang terlihat. Loncat ke 2019, dengan seorang wanita bernama Ting, yang sedang video call bersama teman kampusnya. Untuk mencukupi kehidupannya, ia menjadi GoFood, dan kebetulan teman-temannya memesan minuman, dan ia akan mengantarkannya. Di sisi lain, ada seorang mahasiswa yang sedang ngevlog, yang bernama Hong dan teman-temannya, sedang membuat game virtual, yang awalnya dibuat oleh kakaknya Ting. Tak lama Ting pun datang membawa pesanan mereka, dan Jin berkata, akan menguji gamenya, dan Ting akan mengujinya. Jin yang care, menanyakan kabar kakak Ting yang sedang berada di rumah sakit, dan ia ingin memberikan bantuan. Tapi Ting menolak, dan berterima kasih, dan langsung meninggalkannya. 大家，我还有单，我们是第一天认识连玉婷，那您可。 很奇怪。 Ting sedang melihat rekaman saat bersama kakaknya yang ternyata Kei. Waktu itu Kei sedang menyelesaikan game gedung berhantu buatannya, dan Kei berharap nantinya ada perusahaan yang membelinya dan membuat kehidupan mereka tidak gembel lagi seperti sekarang. Setelah melihat rekaman itu, Ting berbalik badan dan mengatakan, gamenya hampir selesai, dan kata guru-guru, banyak perusahaan yang berminat dengan game ini. Setelah kejadian 2016 itu, Kei masih koma sampai sekarang. Ting terus menjaganya, dan terus meneruskan game ini, agar ia bisa mewujudkan impian Kei. Saat ingin meninggalkan Kei, tiba-tiba foto mereka jatuh, dan Ting membereskannya, lalu akan memasukkan foto mereka ke dalam tas. Akan tetapi,
ia menemukan sesuatu dalam tas, yaitu ada kunci bunder buntung, dan sebuah blueprint dari gedung kampus mereka. Lalu ia mendapatkan buku pedoman ritual milik Kay, dan ada prosedur tentang ritual lift, yang menjadi penyebab Kay, sampai sekarang. Lalu ia kembali pulang, menggunakan lift, dan ini terjadi. Esok harinya, mereka melakukan presentasi game yang dibuat oleh Kay, kakaknya Ting, tentang urban legend yang berada di kampus ini. Jin menceritakan awal mula gedung Darren yang masih satu bagian kampus, dibangun tahun 1960 oleh Xu Yan, yang juga merancang Pak Kua, yang dapat mengusir roh jahat. Tapi karena masalah internal yang sudah dijelaskan tadi, arsitek Xu malah merancangnya secara terbalik yang malah menarik roh jahat ke sini. Setelah itu arsitek Xu membunuh kekasihnya Yu Ishu. Setelah itu dia bunuh Didin dalam gedung Darren. Pihak kampus sudah mencoba untuk mencari dukun dan menyegel hantu-hantu itu dengan mandra, tapi tetap tidak mempan. Seperti hantu pebalet yang tertusuk matanya saat melakukan gerakan halilintar banget, dan sepasang kekasih yang bersama-sama mengakhiri hidupnya. 一次又或者是保护其他人。 Ting menambahkan, semua cerita hantu di game yang mereka buat benar-benar terjadi di gedung Darren ini, bukan gimmick, bukan tipu daya. Jin lanjut menjelaskan, di game ini pemain bisa merasakan 3 urban legend di sini. Yang pertama ada petak umpet 1 orang, kedua game 4 sudut, ketiga ada ritual lift, dan itu semua ada di dalam game ini. Malam harinya, mereka berlima bersiap-siap menguji coba game mereka dengan Ting yang sudah bersiap-siap dengan HP-nya untuk mencoba secara real time game mereka. Game pertama ada petak umpet 1 orang, cara mainnya adalah temukan boneka sesuai batas waktu untuk mengakhiri kutukannya. 交给你了。 刚测试游戏，大概只有我们吧。 Ting langsung memulai dengan mengklik bonekanya dan menaruhnya di wastafel. Dan seketika itu ada tulisan Ting harus menyebutkan namanya, dan ia ingin bermain, lalu mengulangnya 3 kali. 交给你。 我连玉婷先，我连玉婷先当鬼。 Setelah itu, boneka itu menghilang dan Ting harus mencari di mana hantu itu menyembunyikan bonekanya, dan ini yang terjadi. 消失了。 Sempat kegocek suara pintu, Ting menyadari bahwa hantu di dalam game itu berjalan keluar dan meninggalkan jejak kaki, dan ia mengikutinya. Ting sampai di kelas balet, dan dari HP-nya keluar sebuah pemutar musik, dan Ting hanya diberikan waktu 30 detik untuk mencari boneka itu.
Kebetulan ada 3 manekin di situ, dan Ting mencarinya di situ, dan ini yang terjadi selanjutnya. 而且他娃娃了。 Ia menemukan boneka itu, tetapi langsung disergap oleh hantu pebalet. Dan sekarang, giliran Ting yang bersembunyi, dan hantu itu mencari Ting dalam waktu 30 detik. Ting kaget. Saya pun kaget. Akhirnya Ting berhasil melakukan tantangan itu dan pengujian game pun berhasil. Sampai sebelum ini terjadi, dan entah kenapa, kepala manekin itu belengkok sendiri. Padahal gamenya sudah berakhir, dan tiba-tiba pemutar musik muncul di layar HP Ting, seperti mengulang game tersebut, dan ini yang dilihat Ting. 游戏还没结束吗？ Tiba-tiba manekin itu bergerak dan ingin menyerang Ting. Ting langsung capcus keluar dari ruangan itu, tetapi pintunya malah terkunci. Apakah Ting akan selamat? Syukur pintu dibuka di waktu yang pas oleh teman-teman Ting. 门也没事啊。哎，我们该不会真的遇到？ Tapi ada satpam kampus yang rese meminta mereka untuk segera pulang, agar ia bisa nonton Lapor Pak malam ini. Tapi Ting menemukan 3 goresan yang aneh, dan ia langsung memotretnya. Scene berpindah di rumah sakit. Ting langsung mencari artikel, dan ia terhubung ke suatu podcast Detektif Roh. 今天想要讨论的主题是地缚灵。在这个轮回的阶段，迷失的生灵。 Dijelaskan bahwa banyak roh yang masih ada di bumi, dan kemungkinan banyak jiwa-jiwa yang masih terjebak di dalam waktu dan ruang tertentu, dan tidak bisa pulang kembali. Ting berfirasat bahwa jiwa kakaknya terjebak di ruang dan waktu, dan ia harus memecahkan misteri ini. Setelah itu Ting melihat video kakaknya, yang waktu itu mencoba ritual lift. Dan Ting sudah berada di depan lift, dan ia mencoba ritual yang dilakukan oleh kakaknya. Sambil melihat video sebagai panduan, dan ini yang ia lakukan. Setelah ia mematikan lift, dan memencet kode resi ke alam gaib, malah tidak terjadi apa-apa, tapi ternyata 怎么没反应？ Ting malah ketemu urban legend di kampus, hantu sepasang kekasih yang bunuh Di. Ting kelagapan juga, cuma ia mencoba untuk santai, dan tidak membuat pergerakan yang tiba-tiba. Ting langsung menutup liftnya. Akan tetapi, dua jumpscare secara bertahap membuat saya deg-degan, tapi akhirnya Ting bertemu dengan satpam yang lagi keliling, dan ia selamat. Saat Ting disuruh pulang, Ting berkata kakaknya meninggalkan lampu lentera sewaktu kecelakaan, dan ia meminta kepada Pak Satpam, kali-kali aja ia tahu ada di mana. Pak Satpam, dengan judesnya, ia langsung menyuruh Ting pulang. Pagi harinya,
Jin memberitahu kepada Ting, mereka akan menguji coba gamenya nanti di perpustakaan, tapi sebelum itu, Ting akan mencari barang kakaknya, dan Ting mulai teori konspirasinya. Ia mulai percaya bahwa arwah kakaknya terjebak di kampus ini. Di sisi lain, Pak Satpam sedang menyuruh GoFood untuk mengantarkan makanannya sampai ke dalam, karena dianggap konyol. Babang GoFood malah menaruhnya di tengah-tengah dan Pak Satpam harus mengambilnya. Dilihat-lihat, Pak Satpam takut keluar dari area kampus ini, mungkin karena takut hitam atau mungkin ia adalah vampir Cina, tapi akhirnya ia tidak jadi mengambil makanannya dan langsung capcus. Tapi Ting melihatnya, dan ini bisa dimanfaatkan Ting, dan langsung mengantarkan ke kandangnya Pak Satpam. Ting sudah berada di dalam kandang Pak Satpam, dan dikagetkan dengan Pak Satpam. Ting ingin meminta bantuannya. Apakah ia tahu lampu lentera kakaknya yang beberapa tahun lalu kecelakaan di lift? Dan mungkin itu bisa jadi petunjuk untuk dirinya, Pak Satpam, karena perut kosong jadi emosian, dan ia mau makan dulu, dan Ting harus menunggu. Akhirnya Pak Satpam memberikannya kepada Ting, tetapi saat ia melihat Ting, ia merasa melihat wanita dari masa lalunya dan langsung disergap oleh Pak Satpam ini. Tapi teman-teman Ting datang dan langsung memukul dengan kekuatan medium si Satpam itu. Di malam harinya, Pak Satpam sedang berjaga, pintunya tiba-tiba diketuk oleh seseorang, dan yang terjadi. Ia mendapatkan serangan dari hantu-hantu di sini, dan begini akhirnya. Ternyata, Jin dan teman-temanlah yang menakut-nakuti Pak Satpam. Tapi Ting yang tahu, ia menjadi kesal, dan sempat ngomel dengan Jin, lalu mengejar Pak Satpam yang lari, seperti Mio Borak. Pak Satpam yang terus lari, sambil mendengar suara-suara yang terus ada di kepalanya, sampai ini yang terjadi. Pak Satpam masuk ke dimensi alam bawah sadarnya, sepertinya ingatan gelap masa lalunya, dan ia diterkam oleh sesosok hantu wanita. Lalu si Satpam diketahui bernama De Yuan, melihat masa lalunya, dengan pacarnya yang bernama Borumeng, dicekek oleh hantu, dan ia memilih untuk kabur, bukan menolongnya. Lalu si hantu berbicara kepada De Yuan kalau ia masih mau hidup, ia harus mencari tumbal sebanyak 5 orang. Tapi tekad De Yuan untuk tobat sudah bundar, dan ia memutuskan bunuh diri, dan akhirnya Ting datang, dan mencoba menyelamatkan De Yuan, tapi kayaknya, si hantu tidak ikhlas kalau De Yuan mati, ia harus tetap mencari 5 tumbal selanjutnya. De Yuan mengeluh, kenapa ia harus hidup, pajak naik, gaji malah belum naik, ini channel alhamdulillah banyak yang nonton, tapi yang subscribe belum banyak, sudahlah. Lalu Ting menyemangatinya untuk tetap hidup, dan taat bayar pajak agar punya rumah 200 tahun lagi. Mereka kembali ke kandang Yuan, dan ia melihat-lihat, sekeliling banyak sekali mantra dan ajian-ajian penolak bala,
dan Ting fokus dengan satu sudut. Kira-kira apa itu? Lalu Yuan mendoakan satu temannya dan pacarnya agar diberikan kemudahan untuk menuju tak terbatas dan melampuinya. Lalu Ting ditelepon oleh teman-temannya untuk meminta maaf pada Yuan. Mereka semua meminta maaf kepada Yuan, lalu Hong bertanya, kenapa Ting terus memegang lampu lentera itu? Ting menjelaskan, lentera itu sudah diberikan mantra oleh teman kakaknya, dan ini bisa mengusir setan, kuntilanak rambut cepak, sampai pocong kepala Supra. Dia juga memberitahu, kemarin ia melakukan ritual lift, dan menguji petak umpat satu orang, ia bertemu hantu orinya, dan ia memperlihatkan goresan yang ia foto, itu adalah sebagai kode rahasia yang artinya adalah hati-hati. Ting dan kakaknya sudah menggunakannya saat mereka masih bocil. Lalu mereka akan melanjutkan untuk menguji coba game 4 sudut, tetapi satu temannya tidak berani, maka mereka meminta untuk Yuan menggantikannya. Lalu, mereka sudah di perpustakaan, mereka bersiap-siap dengan peralatan masing-masing, dan tak lupa, memasang kamera di 4 sudut, agar semua terpantau. Cara memainkan game 4 sudut ialah, satu orang akan menghampiri orang berikutnya, dan setelah sampai, mereka harus menepuk bahunya dan ucapkan namanya, dan si penepuk akan batuk sedikit dan menyalakan dupa, sedangkan yang ditepuk akan berjalan ke sudut yang lain, menghampiri pemain selanjutnya. Mereka akan melakukan 4 putaran untuk memanggil roh di dalam game, dan menyelesaikan misi game 4 sudut ini, lalu dimulailah. Saat sedang mencekam, tiba-tiba ada yang menjatuhkan sebuah koin, dan Yuan mendengarnya. Dan ini adalah putaran terakhir. Setelah selesai, roh jahat akan muncul di layar HP mereka. 建伟，第3轮结束，我是马建伟。 Operator yang sedang memantau, tiba-tiba melihat orang di belakang Ting. 马建伟呢？ Semua komunikasi terganggu, dan Ting sepenglihatan mereka berjalan tak sesuai, dan mereka mengejarnya, sampai ini yang terlihat. Operator terus memantau, sampai akhirnya salah satu kamera bergerak dan mengarah kepadanya. Setelah mereka berusaha menutup, Hong di video call oleh nomor tak dikenal, dan ini yang mereka alami. Sementara mereka bertiga mencari Ting, dan alhamdulillahnya, Jin bertemu Ting, tapi kampretnya adalah ternyata itu adalah si Laumen yang menjelma menjadi Ting. Lalu keluarlah hantu yang sepertinya memegang tampuk kekuasaan di gedung ini. Ting ingin melarikan diri tetapi terjatuh bersama lenteranya, dan semua teman-temannya disingkirkan oleh hantu itu.
Lalu Ting dipasung di udara, dan ingin dihisap jiwanya. Yuan kabur dari situ, tetapi ia mengingat masa lalunya, dan ia memutuskan kembali untuk membantu Ting dengan cara menyalakan lentera itu, lalu dilemparkan ke si hantu, tetapi tangannya seperti ada yang menahan untuk melempar, sampai akhirnya lentera itu mengenai kepalanya, dan seketika Ting dilepaskan, dan si hantu itu lenyap seketika, tapi naasnya, bagian penampung minyak dari lentera itu bocor, entah apa artinya itu. Lalu malamnya, Ting sudah dikuil untuk mendoakan semua teman-temannya, karena kejadian kemarin, mereka semua masuk ke rumah sakit. Setelah itu dia mendapatkan telepon dari rumah sakit, perihal kondisi Kay. Sampai di rumah sakit, kondisi Kay sudah mencekam, dan harus mendapatkan perawatan insentif. Ting melihat lampu lenteranya, dan mengingat sewaktu ia ritual di lift, Ting tidak membawa lentera itu, seperti di video kakaknya, makanya tidak berhasil. Lalu Ting menghampiri Yuan, dan meminta tolong kepadanya. Awalnya Yuan malas menanggapi Ting, karena kasihan juga, ia membuka pintunya. Ting berkata, ia baru dari rumah sakit, kakaknya sedang kritis, dan ia mengerti, kakaknya terjebak karena meninggalkan lentera ini, dan tanpa lampu ini, kakaknya tidak bisa menemukan jalan pulang. Ia merengek untuk mencoba satu kali lagi, karena hanya kakaknya yang ia punya di dunia ini. Dengan kasihan, Yuan mengizinkannya untuk melakukan ritual di lift lagi. Mereka berdua sudah berada di lift, lalu Yuan memberitahu tentang arsitek Shu. Ternyata hantu yang kemarin itu, disinyalir adalah hantu arsitek Shu. Dilihat dari kalung yang dikenakannya, dan arwah arsitek Shu terjebak di gedung yang ia buat sendiri. Lalu Ting mencoba ritual liftnya kembali, dan ini yang terjadi. Saat sudah sampai, mereka langsung keluar untuk mengecek apakah mereka sudah berhasil melakukan ritual itu dan masuk ke dimensi lain dari gedung ini. Lalu mereka melihat keluar gedung, dan Yuan melihat ada benang merah, dan ia towel sedikit dan akhirnya saat berlari, mereka malah melihat Ting yang di scene pertama ritual lift. Dan mereka bersembunyi di kamar mandi, dan tiba-tiba ada suara yang datang. Lama ditunggu, Yuan mencoba untuk melihat, tapi dicegah oleh Ting, dan ini selanjutnya. Ting bertemu dengan Ting. Sewaktu sedang memainkan petak umpat satu orang, mereka berdua langsung bingung, karena mereka tidak terlihat, dan mereka sepertinya berhasil masuk ke dimensi bawah. Setelah itu, mereka mencari kakak Ting di dimensi ini dengan mengikuti arah lampu berkedip. Sampailah mereka di kandang Yuan, mereka masuk dan akhirnya
Ternyata, arwahnya Kei yang ada di pojokan dalam keadaan lemas. Ting langsung mengajak kakaknya keluar, agar Kei selamat, akan tetapi arwah lain langsung memegangi Kei. Lalu Yuan mengarahkan lentera itu ke arah arwah-arwah itu, dan langsung pada ciut. Lalu lenteranya itu mati, dan arwah Kei langsung terkikis menjadi debu. Sampai ini yang terjadi. Yuan mulai menyadari bahwa minyak di dalam lentera itu habis, dan arwah Kei menghilang. Dalam arti minyak dari lentera ini adalah presentase jiwa Kei. Lalu Ting mulai mengerti, setiap hantu dan orang di gedung ini terjebak di dalam dimensi yang berbeda, di dalam siklus tanpa akhir, dan ia langsung mengajak Yuan keluar. Mereka berdua ternyata ke ruang balet, dan saat itu di dimensi lain, Ting sedang dikejar hantu pebalet, dan ternyata, yang memberi tanda 3 goresan itu, adalah Ting sendiri, dari dimensi lain, untuk memperingatkan dirinya sendiri, agar tidak memecahkan lampunya. Lalu Huan mengerti, dan mengajak ke perpustakaan, di mana kejadian Yuan melempar lentera itu saat ketemu hantu arsitek Shu. Saat kejadian itu, mereka berdua juga terlihat di CCTV, yang membuat kejadian itu terulang kembali. Mereka berdua sudah berada tepat di saat kejadian. Ting lagi dicekek melayang oleh hantu itu, dan Ting lah yang sebenarnya berusaha menahan Yuan agar tidak melempar lentera itu, dan sampai akhirnya penangkapan yang sempurna dari Yuan. Lalu Yuan malah yang mau disikat hantu si arsitek, tapi Ting mengalihkannya. Tapi, Ting malah terjebak oleh si hantu, tapi alhamdulillahnya Ting ditolong oleh kakaknya, dan usaha Ting berhasil, lenteranya tidak jadi pecah dan kakaknya terselamatkan. Mereka langsung kabur menuju lift, dan akan berangkat ke dimensi mereka. Mulai. Tapi tiba-tiba liftnya tidak bisa bergerak lagi, dan malah Ting terjebak di dalam kaca di dimensi lain. Situasinya semakin parah, mereka semua diserang oleh hantu sang arsitek, dan ini yang selanjutnya terjadi. Siklus kembali dari awal, saat kakak Ting pertama kali di dalam lift ini, dan karena itu mereka selamat. Serangan demi serangan, diberikan hantu Shu yang dendam, dan Kei dari siklus ini, berusaha membangun Kei yang lain, untuk mengambil lenteranya. Saat Kei sudah tersadar dan mengambil lenteranya, ia hanya menatap Ting dengan sedih. Sebagai kakak, Kei harus berkorban untuk Ting, agar Ting bisa terus hidup.
sampai akhir yang menyakitkan pun terjadi. Dan akhirnya Kei menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu Ting dan Yuan sudah berada di dimensi mereka kembali di pagi hari. Setelah itu pengkremasian Kei diselenggarakan dengan hikmat, dengan Ting menahan rasa sakitnya yang teramat sangat dalam. Dan si Satpam Yuan ikut datang dan tiba-tiba sedikit mundur ke kisah kelam dari Yuan sewaktu beberapa tahun ke belakang. Bertahun-tahun ia frustasi dan terus diganggu oleh hantu wanita itu. Dan hantu wanita itu menunjuk ke gedung Darren agar Yuan ke sana. Di 2019, Yuan pergi ke gedung Darren dan akhirnya disclaimer, ada kisah di balik kenapa sin-sin masa lalu Yuan yang cukup kelam. Apabila kalian penasaran, ada apa sih di balik kisah Yuan? Boleh banget komen di bawah dan subscribe. Jangan lupa like juga. Terima kasih sebelumnya. Miss you all.